Sedih juga kita mendengar ada insiden nenek Hindun yang ditolak disolatkan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mas Andi juga mendengar itu? Mendengar, dan kami langsung datang ke sana. Langsung datang? Relawan, betul. Mas Andi langsung datang sendiri? Mas Anies juga datang ke sana. Sudah sempat datang ke sana? Sudah sempat datang, dan kita, ya inilah sebuah fenomena di mana masyarakat tentunya merasa terpecah belah karena satu, ada ancaman bahwa KJP akan di-stop, yang satu membalas dengan ancaman tidak akan menyolatkan jenazah. Kami menghimbau dan semua relawan kita perintahkan untuk membantu, karena ini musibah yang dialami oleh tetangga-tetangga kita. Janganlah jadi proses politik itu memperuncing di antara kehidupan kerukunan kita bertetangga. Jadi kami sudah perintahkan seluruh elemen relawan kita untuk membantu melakukan fardu kifayah daripada sholat jenazah itu, memandikan dan juga apa yang bisa disampaikan pada keluarga nenek Hindun di sana? Ya tentunya kita sampaikan bahwa kami tidak merepresentasikan apa yang dilakukan oleh warga di sini. Tapi warga di sana itu rupanya ada historis yang lebih baik kita nggak usah masuk membicarakan masa lalu, kita lihat masa depan. Masa depan kita ingin warga kembali rukun, bertetangga, kembali melupakan proses politik yang kalau buat saya sendiri sudah 18 bulan, buat Mas Anies mungkin 6 bulan terakhir. Tapi kita lihat ini it has to come to an end gitu loh, bahwa kita udah terlalu lama dipecah belah. Mungkin 300 tahun lebih oleh bangsa lain, 70 tahun lebih kita terpecah-pecah oleh bangsa kita sendiri dengan isu-isu yang sebetulnya sangat tidak relevan. Mas Andi juga. Isu yang diinginkan oleh warga itu tetap bagaimana mereka meningkatkan kesejahteraan. Kalau saya tanyakan, Mas Andi pribadi juga sesungguhnya lelah dengan suasana yang tidak nyaman seperti ini. Betul, saya melihatnya inilah makanya kita bilang, ayo teman-teman semua kita bangun jembatan cinta. Jembatan cinta apa itu? Jembatan cinta, agar dua sisi yang terpolarisasi ini bisa menatap masa depan. Karena ada kehidupan setelah 15 Februari kemarin, ada juga kehidupan setelah 19 April. Kita akan tetap bernegara, dan Indonesia, Jakarta will be okay kok. Jangan terlalu, aduh kayaknya didramatisir. Pokoknya intinya gini, warga Jakarta akan menentukan pilihannya. Tentu kita masing-masing memiliki pilihan, tapi begitu pilihan itu sudah terjadi, janganlah kita tambah PR kita yang sudah banyak ini, lapangan kerja pendidikan, dengan bagaimana kita tercabik-cabik dari segi kebangsaan kita. Tapi itu juga nggak akan selesai ketika Mas Sandi hanya datang ke sana tanpa kemudian melakukan upaya yang katakanlah mengajak kemudian melakukan tindakan yang real. Betul. Adakah itu dilakukan kepada relawan-relawan Mas Sandi? Betul, kita relawan-relawan sekarang kita himbau, kita sudah mengeluarkan statement secara tegas, ada 3 poin. Salah satu poinnya adalah warga harus saling bantu-membantu, apalagi yang tertimpa musibah kematian. Kita memerintahkan kepada relawan untuk melaksanakan fardu kifayahnya, yaitu memandikan, mengatur, mengurus jenazahnya, dan mensolatkan dan menguburkannya. Dan kita juga memastikan bahwa ke depannya jangan takut dengan hasutan-hasutan ancaman seperti KJP di stop, terus akhirnya membalas dengan tidak menyolatkan jenazah. Nah itu sangat tidak konstruktif. Dua-duanya tidak bertanggung jawab. Sangat tidak bertanggung jawab, kondusif. Mari kita hindari black campaign ini semuanya, mari kita tatap masa depan Jakarta yang lebih toleran, keberagaman. Ini kita rajut kembali tenun kebangsaan kita, itu yang kita ingin lakukan. Amin. Dan saya ingin tanya, boleh saya tanya soal program Mas Andi? Boleh. Yang paling kontroversial adalah rumah tanpa DP. Rumah dengan DP 0 rupiah. Rumah dengan DP 0 rupiah. Rumah dengan DP 0 rupiah. Oh ada lagi kalau slide OKOC. Ini OKOC, ini rumah dengan DP 0 rupiah. Di mana rumah tanpa DP bisa dibangun di Jakarta? Apartemen saja mahal, apalagi rumah yang perlu tanah satu persatu. Jadi tentunya ini menarik menjadi pembicaraan. Ini rumah satu persatu atau rumah susun? Konsepnya itu adalah home. Rumah itu adalah home. Rumah tapak. Itu, rumah itu bisa, kita akan fokuskan kepada hunian vertikal. Oh, jadi rumah susun. Vertikal, rumah susun yang kita akan gunakan secara diberikan prioritas terhadap tanah-tanah Pemprov yang selama ini belum terutilisasi dengan baik di lokasi-lokasi yang strategis. Nilainya sekitar 300 sampai 350 juta. Diperuntukkan bukan seperti kita-kita ini, apalagi ini lucu nih. Program rumah dengan DP 0 rupiah ini diributkan oleh orang-orang yang udah punya rumah, mungkin 2-3, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki rumah sangat menerimanya.
Dan kita sekarang sudah mendapat legal opinion dari sebuah firma hukum bahwa ini bisa dilaksanakan tanpa berbenturan dengan berbagai kebijakan yang lain. Rumah itu berupa rumah susun kayak apartemen lah gitu ya. Rumah hunian. Rumah susun yang kemudian harganya 350 sampai 400 juta. 300 sampai 350 juta. 300 sampai 350 juta. DP-nya 0%. Harus dibayar berapa lama itu? DP-nya 0 rupiah. Jadi DP-nya 0 rupiah. Kita punya dua sistem. Untuk pertama, bagi yang ingin mengikuti program ini harus melakukan nabung selama 6 bulan di Bank Jakarta. Nabung dulu dengan besaran tertentu, tergantung kebutuhan mereka. Jadi ini bukan artinya DP-nya 0, tapi Pemprov akan memberikan bantuan dana talangan untuk kebutuhan DP-nya. Setelah itu bisa mengikuti program. Oh, jadi lewat banknya bukan 0, lewat banknya ditalangi dulu oleh Pemprov. Oleh karena itu kalau mengatakan bahwa BI tidak mengenal ada DP 0% atau 0 rupiah untuk rumah, maka tidak berlaku lagi karena DP-nya ditalangi oleh Pemprov. Ya, karena di dalam peraturan BI yang sama tersebut, di poin berikutnya adalah dikecualikan. BI akan memberikan pengecualian kepada program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi berkaitan dengan memberikan akses perumahan kepada warga. Saya bicara agak spesifik, boleh ya? Boleh. Kalau dengan gaji UMR misalnya 3,5 juta rupiah, harus mencicil 300 sampai 350 juta rupiah. Berapa tahun Mas Andi? Jadi gini, ini lebih diprioritaskan kepada yang memiliki gaji antara 5 sampai 7 juta. Kalau yang 3,5 juta memang agak berat. Kita sudah menghitungnya dengan baik. Mungkin yang untuk 3,5 juta kita kasih opsi yang lain. Apa yaitu mungkin sewa beli. Jadi mereka menyewa untuk jangka waktu tertentu dan di situ ada program nanti opsi terakhir untuk mereka mengkonversi tentunya biaya yang lama dia sewakan tersebut dengan membeli. Karena untuk ini baru disampaikan oleh Sandi Uno ya? Ini baru disampaikan dan kita sudah ada di dalam 23 rencana kerja kita. Jadi saya tapi belum dispesifik karena yang 3,5 juta ini memang untuk mengikuti yang program rumah dengan DP 0 rupiah agak berat karena mereka memiliki keterbatasan tertentu. Rumah dengan DP 0 rupiah itu hanya untuk 5 juta ke atas, 5 sampai 7 juta. Sebetulnya antara 3,5 sampai 7 juta. Problemnya orang yang memiliki penghasilan 3,5 juta rupiah itu sifat konsumtifnya tinggi sekali. Sifat konsumtifnya sangat tinggi sekali. Sebetulnya kalau dia bisa menabung juga dengan baik, dia bisa antara 600 sampai 800 ribu mencicil tiap bulan. Tapi karena kebutuhan hidupnya tinggi dan sekarang ada pulsa dan segala macam, dari hasil kajian kita mereka tidak bisa mencukupi untuk melakukan cicilan tersebut. Ya, jadi untuk yang 3,5 juta akan disewakan, nanti bisa beli kalau seandainya tingkat ekonomi naik. Ya. Tapi untuk 5 juta sampai 7 juta bisa memiliki rumah susun itu. Rumah dengan DP 0. Rumah dengan DP 0 rupiah. Terakhir saya ingin tanya Mas Sandi. Mas Sandi, dari kekayaan telah dilaporkan, saya punya catatan nih, sekitar 4,5 triliun rupiah. 1%-nya kemudian disumbangkan ke Pilkada DKI Jakarta, hampir 45 miliar rupiah yang disumbangkan oleh Mas Sandi. Untuk Pilkada DKI Jakarta pasangan nomor 3. Saya tanya, kalau kalah nggak sayang uangnya hilang 45 miliar rupiah Mas Andi? Allah tuh udah beri rezeki begitu banyak buat saya, Mas Aiman. Jadi buat saya ini adalah bagian daripada bagaimana saya secara ikhlas berkontribusi balik. Dulu banyak yang nanya kan nggak sayang cuma jadi calon wakil gubernur. Saya bilang jangankan calon wakil gubernur, nggak menjadi apa-apa juga selama saya berkontribusi dan membuat Jakarta lebih baik dan lebih sejahtera lagi, saya sangat-sangat ikhlas. Jadi buat saya rezeki tidak akan pernah tertukar. Apa yang saya jalankan ini saya ambil sebagai bentuk rasa terima kasih saya dan kontribusi balik saya kepada bangsa dan negara. Dan akan bertambah lagi di putaran kedua, di kampanye putaran kedua. Sepertinya gitu Mas. Berapa miliar lagi? Belum, tapi karena saya lagi bilang sama teman-teman tolong bikin inovasi seperti panggung dihilangin, digantiin kursi, saya berdiri di atas kursi. Sound system beli sendiri, jadi nggak usah ada sound system setiap kali. Jadi saya bilang inovasi, saya ingin kalau bisa di bawah 20. Di bawah 20 miliar. Kan Pak Basuki bilang. Itu total semua ya? Pak Basuki bilang 25, ini 20, saya bilang di bawah 20. Mas Anies intinya udah bilang berat bro, gua udah dia emang nggak ada juga gitu. Jadi saya bilang udah ini tanggung jawab saya akan coba cari solusi. Dan semua itu ketika nanti saya katakan ya, harapannya tentu menang, tapi jika kalah apapun yang terjadi, semua ikhlas. Siap, ikhlas, sangat-sangat ikhlas. Baik. Terima kasih. Mas Sandiaga Uno, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 telah memberikan informasinya di program Kompas Petang bersama saya. Terima kasih.